warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pelajaran kali ini akan Ibu bimbing. Namun, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Wiwit Susanti, Ibu Guru Matematika di MAN 1 Indra Giri Hilir. Baik Ananda sekalian, apakah Ananda pernah terpikir bagaimana insinyur menentukan tinggi dari sebuah bangunan? Ilmuwan menentukan jarak-jarak planet di angkasa? Dan bagaimana navigasi pesawat, navigasi kapal laut bekerja? Tentu hal itu tidak terlepas dari penerapan trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kita pada kali ini itu akan membahas tentang bagaimana penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tercantum dalam kompetensi dasar 3.7 pada kelas 10 semester 2, yaitu bagaimana kita bisa menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan 4.7 tentang keterampilannya, bagaimana kita bisa nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melalui proses pembelajaran ini, Ananda diharapkan bisa menentukan tinggi sebuah bangunan ataupun tinggi sebuah benda menggunakan alat yang kita namakan dengan klinometer sederhana. Sebelum kita masuk pada pembelajaran menggunakan klinometer untuk menentukan tinggi dari sebuah bangunan, Ibu ingin mengingatkan Ananda terlebih dahulu tentang pembelajaran sebelumnya. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang kita kenal pertama ada sin theta, di mana sin theta sama dengan AC per BC atau sisi depan per sisi miring. Kemudian ada cos theta sama dengan AB per BC atau sisi samping per sisi miring. Terakhir ada tangen theta, yaitu AC per AB atau sisi di depan per sisi di samping. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa seperti yang terlihat pada layar Ananda. Selanjutnya, yuk kita coba bagaimana cara membuat klinometer sederhana, kemudian menggunakannya untuk mengukur nanti tiang bendera dan mengolah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Cekidot! Baik Ananda sekalian, untuk membuat klinometer kita butuhkan alat yang sederhana. Pertama, busur derajat, kemudian pipa, ada selotip, gunting, kemudian kita butuh tali, terakhir kita butuh pemberat. Pengerjaannya juga terbilang mudah. Pertama, kita pasangkan tali kepada busur derajat. Kemudian kita pasangkan pemberat di salah satu ujung tali. Setelah itu kita pasang pipa di atas busur derajat menggunakan selotip.
Selanjutnya kita mencoba mengukur tiang bendera dengan mengukur sudut elevasi dan menentukan jarak tiang bendera terhadap pengamat. Sekarang kita coba mengukur tinggi dari tiang bendera dari data yang sudah kita peroleh pada pengukuran sebelumnya. Jadi di depan sudah Ibu sajikan sketsa gambar dari pengukuran tiang bendera. Di sini ada pengamat. Pengamat dihitung tingginya sampai ke mata. Kemarin tinggi Ibu itu 1,5 meter. Kemudian ada theta di sini. Theta itu berbeda dengan yang terbaca di alat klinometer. Kalau di alat klinometer itu tertulis 60 derajat, tetapi theta yang kita gunakan harus 90 dikurang dengan 60. Karena apa? Karena sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah melihat kita kepada puncak objek terhadap garis mendatar. Selanjutnya kita juga melakukan pengukuran dari jarak antara objek kepada pengamat. Nah, sebelumnya jadi kita sudah ukur jaraknya itu adalah 15 meter. Selanjutnya kita akan tentukan nilai X menggunakan perbandingan trigonometri. Kalau kita lihat di sini, X itu adalah sisi yang berada di depan sudut 30 derajat, kemudian Y adalah sisi yang berada di samping 30 derajat. Perbandingan apa yang bisa kita gunakan? Nah, benar. Jadi perbandingan yang bisa kita gunakan adalah tangen. Kenapa? Karena tangen adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi di samping pada segitiga siku-siku. Kita terapkan dalam perhitungan ini. Jadi tangen 30 derajat sama dengan X per Y. Tan 30 derajat kita sudah tahu nilainya sepertiga akar 3. X per 15. Sehingga kita bisa dapatkan X itu sepertiga akar 3 dikali 15. Nah, kita dapat pendekatannya 8,66 meter. Bagaimana menentukan tinggi dari tiang bendera? Tentu adalah X ditambah dengan tinggi pengamat. Jadi kalau kita misalkan tinggi dari tiang bendera itu adalah H sama dengan X ditambah T. X melalui pendekatan kita tadi sudah dapatkan 8,66 ditambah tinggi pengamat 1,5, sehingga kita dapatkan tinggi tiang bendera itu sekitar 10,16 meter. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa trigonometri bisa kita gunakan untuk menentukan tinggi dari sebuah bangunan tanpa harus kita ukur secara manual. Salah satunya menggunakan klinometer yang sudah kita praktekkan pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk menguji pemahaman Ananda, silakan kita kerjakan soal di samping. Nah, bagaimana? Tentu lebih paham bukan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.